Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Alfi dalam tema cerita imajinasi atau fantasi, arti, ciri, jenis, dan unsur. Berdasarkan KD dan tujuan pembelajaran, kita akan belajar memahami dan mengidentifikasi arti, ciri, jenis, dan unsur dari cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sebenarnya ini tidak asing bagi kita. Coba, pernah tidak kalian membaca cerpen, novel, dongeng, atau cerita lain yang bersifat rekaan? Nah, itulah cerita fantasi. Atau pernahkah kalian menonton Doraemon, Harry Potter, Laskar Pelangi, atau film lain lah di televisi atau bioskop? Nah, itu juga cerita fantasi. Menurut kalian nih, bagaimana tentang ceritanya? Hayalan saja atau benar-benar terjadi? Kalau itu hanya hayalan sesuai imajinasi pengarang, itulah sebenarnya arti dari cerita imajinasi atau fantasi. Intinya, kata kuncinya adalah yang pertama cerita, yang kedua hayalan. Nah, dua kata kunci ini silahkan dijadikan kalimat. Contoh, cerita imajinasi atau fantasi adalah cerita hayalan dengan imajinasi pengarang atau cerita hayalan sesuai imajinasi pengarang. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya ini sebagai hiburan dan pelajaran atau hikmah bagi pembacanya. Nah, ciri cerita fantasi yang pertama biasanya terdapat keajaiban. Jadi boleh ada, boleh tidak ada keajaiban ini dalam ceritanya. Keajaiban itu sendiri artinya adalah suatu kejadian atau keadaan yang menurut kita itu tidak mungkin terjadi. Namun hal itu terjadi dalam cerita fantasi tersebut. Contoh, misalkan keadaan alam yang berubah dari terang benderang tiba-tiba mendung, petir menggelegar karena suatu hal. Nah, ini termasuk keajaiban. Atau bisa contoh lainnya. Setelah itu, ada juga tokoh unik atau sakti. Nah, maksudnya tokoh ini memiliki kemampuan atau ciri khas yang tidak dimiliki tokoh lain. Ciri khasnya bisa berupa fisik, bisa berupa perbuatan si tokoh. Contoh yang berupa fisik misalkan tahi lalat seperti bulan di pipi bagian kanan. Ini contoh dari ciri khas tokoh unik ini tadi. Nah, ada juga latar lintas ruang dan waktu. Kalau kita bicara ruang berarti tentang tempat. Tempat kejadian dalam cerita fantasi itu boleh seperti kehidupan sehari-hari, mall, pasar, sekolah. Ada juga yang tidak ada di dunia, contoh istana tralala trilili, atau bisa juga campuran keduanya. Nah, latar lintas waktu itu bisa masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan. Cerita fantasi ini fiksi, jadi tidak nyata, tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Ide ceritanya juga bebas terbuka, tidak ada aturan, bebas sesuai imajinasi atau khayalan dari penulis. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menganalisis ciri dari cerita fantasi. Di sini ada contoh Malin Kundang karya Rizky Alfi. Kalian bisa baca. Nah, ketika sedang membaca, usahakan di dalam otak kita sudah ada kata kunci ciri dari cerita fantasi. Keajaiban, tokoh unik, ide cerita bebas, fiksi, latar lintas ruang dan waktu. Jadi ketika kita membaca, kita sudah bisa menggarisbawahi, oh ini keajaibannya, ini tokoh uniknya, ini waktu, ini ruang, ini fiksi, ini bebas ceritanya, idenya. Nah, jika sudah mendapatkan, kita bisa membuatnya menjadi sebuah tabel agar mudah dipahami. Nah, ini analisis ciri cerita fantasi Malin Kundang. Nah, kita buat tabel seperti ini, ada ciri, analisisnya, dan bukti. Keajaiban
Di sini karena dalam cerita tersebut ada keajaiban, maka ditulis analisisnya kejadian setelah ibu berdoa dan mengutuk maling kundang jadi batu. Suasana alam berubah, awan cerah berubah mendung, guntur menggelegar, ombak besar hingga akhirnya maling jadi batu. Nah, ini termasuk keajaiban. Nah, bagaimana jika tidak ditemukan keajaiban dalam cerita itu? Ya, silahkan ditulis dalam analisisnya bahwa tidak ada keajaiban dalam cerita. Buktinya bisa ditulis sama seperti analisisnya. Karena di sini ada, jadi ditulis kejadiannya apa, kemudian buktinya itu bisa berupa kutipan yang terdapat dalam cerita. Nah, kemudian ide cerita. Ide cerita analisisnya adalah anak durhaka yang dikutuk jadi batu. Nah, boleh tidak memakai ide cerita lain? Misalkan saya punya pendapat lain nih, silahkan asalkan bisa membuktikan. Nah, di sini buktinya ide cerita itu identik dengan alur ceritanya, jadi saling berhubungan. Nah, di sini alur ceritanya kan maling kundang yang gila harta hingga malu mengakui ibunya yang miskin, mencapakan istri yang membela ibunya, kemudian ia durhaka, ibunya marah lalu mengutuknya jadi batu. Nah, kemudian latar ruang dan waktu. Di sini menggunakan latar ruang dan waktu. Latar ruangnya dijelaskan, apa saja latar waktunya juga dijelaskan. Nah, kemudian ciri tokoh unik. Tokoh uniknya di sini ada ciri fisik. Ya, ini maling secara fisik punya ciri khas bekas luka seperti bulan sabit. Selain itu, dia bisa berlayar seorang diri tanpa bantuan para awak kapal. Nah, ini yang berlayar seorang diri ini termasuk ciri perbuatannya. Nah, di sini juga sudah dibuktikan. Oh, di sini ada kutipan yang menunjukkan bahwa maling ini memang mempunyai bekas luka seperti bulan sabit. Nah, di sini yang kedua, buktinya adalah ini. Ia kesal dan menaiki kapal seorang diri. Kemudian ciri selanjutnya adalah fiksi. Di sini ceritanya merupakan fiksi karena tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Alasannya apa? Buktinya karena keseluruhan isi cerita menceritakan maling kundang si anak durhaka yang dikutuk ibunya hingga menjadi batu. Kalau di kehidupan nyata, apakah ada orang yang bisa jadi batu? Kan tidak. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jenis cerita imajinasi itu dibagi menjadi dua, berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Berdasarkan latar cerita, itu ada lintas waktu. Yang namanya waktu berarti ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu berarti yang sudah lalu sebelum pergerakan nasional. Masa sekarang ya setelah pergerakan nasional hingga sekarang. Kemudian masa depan ya masa yang belum terjadi. Nah, kemudian kalau berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, ada yang imajinasi total, ada yang imajinasi irisan. Kalau total berarti semua objek yang ada itu merupakan imajinasi pengarang. Kalau irisan berarti masih ada objek yang terdapat di dunia, entah itu bisa tokoh, tempatnya, kejadiannya, itu ada yang terjadi di dunia. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita langsung pada analisisnya saja ya. Kita fokus dulu ke yang berdasarkan latar lintas waktu. Kalau kita lihat pada paragraf 1, pada zaman dahulu kala. Nah, berarti ini latar lintas waktu masa lalu. Buktinya ada pada paragraf 1. Kemudian untuk kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, kita lihat di sini ada Padang. Daerah Padang berarti ada di dalam kehidupan nyata. Satu saja kita sudah menemukan berarti otomatis itu merupakan imajinasi irisan. Nah, ini kita buat tabel seperti ini agar mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya unsur cerita imajinasi itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Mari kita bahas satu per satu dimulai dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik meliputi
tema, yaitu inti atau dasar cerita. Yang kedua ada latar setting. Latar setting itu dibagi menjadi latar tempat, contoh segala tempat yang ada di dunia maupun yang tidak ada di dunia. Istana Tralala Trilili, pasar, sekolah, jalan. Kemudian latar waktu ada pagi, siang, malam, sore, masa lalu, masa kini, masa depan. Kemudian latar suasana bisa tegang, bahagia, gembira, mengharukan. Latar sosial itu lebih pada kondisi sosial tokoh. Ada yang kaya, ada yang miskin, seperti itu. Kemudian ada alur. Alur cerita dibagi menjadi 3. Yang pertama maju. Maju itu berarti urut dari masa kini ke masa yang akan datang. Kemudian mundur berarti menceritakan tentang masa lalu. Kalau campuran itu bisa dari masa kini, kemudian menceritakan masa lalu, kemudian langsung pada masa depan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada konflik. Konflik itu ada konflik internal atau batin, berarti konfliknya tokoh dengan dirinya sendiri, dengan perasaannya, dengan pemikirannya. Kemudian konflik eksternal atau fisik, berarti konflik tokoh atau permasalahan tokoh dengan tokoh lainnya. Penokohan. Penokohan itu ada tokoh dan watak tokoh. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu adalah watak dari orang tersebut atau dari tokoh tersebut. Nah, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang menyajikan cerita. Yang pertama ada orang pertama. Orang pertama berarti aku. Aku menceritakan diriku sendiri, jadi aku menceritakan kegiatanku. Orang ketiga yaitu narator, menceritakan tentang tokoh. Misalkan saya sebagai pencerita, tapi saya menceritakan orang lain, tidak menceritakan diri saya. Berarti di situ yang ada adalah nama-nama tokoh. Kemudian ada campuran. Campuran itu berarti sesekali saya menggunakan sudut pandang saya atau sudut pandang aku. Nah, kemudian saya juga menceritakan tokoh lain dengan sudut pandang orang ketiga. Nah, terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan dalam cerita. Nah, jika sudah, mari kita menganalisis. Tadi sudah ada bacaannya, kemudian langsung kita pada analisis. Di sini ada tema. Tema yaitu temanya adalah akibat durhaka pada orang tua. Misalkan saya punya tema lain, kedurhakaan pada orang tua, boleh. Buktinya, karena di situ maling kundang memang durhaka pada ibu, lalu dikutuk menjadi batu. Konflik tadi ada 2 ya, ada yang konflik batin, ada konflik fisik. Di sini konflik batinnya yaitu ketika Malin itu bertemu ibunya, dia kesal pada istri serta awak kapal karena dia tidak mau mengakui ibunya karena malu, kesal karena istrinya justru membela ibunya, yang jelas-jelas miskin. Kemudian awak kapal yang notabene hanya bawahannya juga ikut campur membantu. Akhirnya dia merasa kesal. Jadi di sini di batinnya itu ada konflik tersendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan konflik batin. Kemudian di sini ada konflik fisik. Nah, ini antara ibu dan istri dengan Malin. Di sini ada Malin yang tidak mengakui ibunya dan meninggalkan istrinya. Nah, dibuktikan dengan kutipan yang ada. Selanjutnya, ini ada alur. Alurnya, cerita Malin Kundang beralur maju. Nah, jalan ceritanya runtut. Dari Malin pamit merantau, bertemu ibu, hingga dikutuk jadi batu karena durhaka. Nah, latar waktu bisa dilihat di sini. Zaman dahulu, ini harus dibuktikan. Kutipannya mana? Suatu pagi harus ada kutipannya. Suatu hari harus ada kutipannya. Latar tempat juga sama, perkampungan. Nah, ini ada kata perkampungan di dermaga. Ada kata dermaga di laut. Ini di laut saat Malin berlayar hingga jadi batu. Latar suasana, tegang. Kenapa tegang? Oh, ternyata saat Malin Kundang bertemu dengan ibunya, meninggalkan istrinya hingga Malin jadi batu. Jadi di situ suasananya tegang. Kemudian latar sosial, ada yang kaya, ada yang miskin. Malin sebelum merantau miskin karena ibunya pun juga disebutkan di situ janda miskin. Setelah merantau, Malin dan istrinya kaya karena memiliki kapal. Nah, selanjutnya ini ada sudut pandang. Sudut pandangnya orang ketiga. Karena apa? Keseluruhan cerita, narator atau pencerita menceritakan kisah tokoh dalam cerita, yaitu Malin.
dan tokoh-tokoh lain, ibu, istri, dan awak kapal. Kemudian penokohan. Malin di situ disebutkan ulet dan pekerja keras. Nah, ada buktinya. Dia durhaka juga ada buktinya. Pemarah disertai juga dengan buktinya. Nah, jadi di sini disebutkan Malin itu ada tokoh protagonis atau tokoh baik. Di sini dia ulet dan pekerja keras, dan antagonis durhaka dan pemarah. Kalau diminta untuk memilih salah satu, berarti pilihlah yang dominan. Di dalam cerita ini dominannya dia diceritakan durhaka dan pemarah itu lebih dominan, karena ulet dan pekerja keras hanya diceritakan bagian awal saja. Kemudian Ibu Malin, dia perhatian. Nah, di akhir dia pemarah hingga mengutuk Malin menjadi batu, harus ada buktinya. Jadi setiap analisis yang kita lakukan harus disertai dengan bukti. Nah, ini istri, awak kapal, penduduk ini baik, buktinya seperti ini. Kemudian amanat itu pesan cerita. Di situ ada tidak pesan ceritanya? Oh, ternyata ada. Berarti analisisnya di situ dia memiliki amanat apa saja? Oh, ini sebagai anak jangan durhaka pada orang tua, sebagai manusia berbuat baiklah, sebagai ibu jadilah ibu yang baik, sabar dan berdoa yang baik karena doa ibu itu terkabulkan. Nah, selanjutnya kita beralih pada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini meliputi bahasa, ada Indonesia, asing, daerah, percakapan, puitis, kemudian latar belakang pengarang, dan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini yang pertama ada religius, berarti berhubungan dengan ketuhanan. Nilai moral berhubungan dengan baik buruknya seseorang. Nilai sosial berarti hubungan seseorang itu dengan masyarakat. Nilai budaya berarti berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Kemudian nilai politik berarti berkaitan dengan tata pemerintahan. Langsung kita beralih pada teks ini, mengundang kita pada analisisnya. Yang pertama bahasa. Jika kita lihat di sini bahasanya memakai bahasa Indonesia. Kemudian ada juga bahasa daerahnya, yaitu ini Uda. Uda ini merupakan bahasa daerah Padang. Kemudian ini bahasa percakapan, karena ada percakapannya. Kemudian bahasa puitis. Di sini ada nih bekas luka seperti bulan sabit. Bahasa puitis memakai bahasa yang indah. Kemudian latar belakang pengarang. Nah, di sini disebutkan pengarangnya Rizky Alfi. Tidak dijelaskan di dalam cerita tentang pengarang ini karena memang ekstrinsik di luar cerita. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa mengetahuinya kalau itu buku berarti biasanya ada di bagian biografi pengarang. Jika itu di blog atau misalkan di suatu laman atau web biasanya ada pada profilnya. Namun jika itu misalkan film yang di situ tidak dijelaskan, maka kita bisa mencari di internet. Nah, di sini ada akun Facebook. Jadi, buktinya apa dari pernyataan ini? Oh, ini ada akun Facebook dan akun Instagramnya yang menjelaskan bahwa ini dia lahir di Madiun 3 Mei 96, pendidikan terakhirnya adalah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Analisisnya berarti dia orang Jawa, lulusan ini, sehingga hal tersebut berpengaruh pada gaya dan bahasa penceritaannya. Nah, kemudian nilai-nilai. Nilai-nilai ini yang pertama ada nilai religius. Nilai religius berdoa. Nah, itu saat Ibu Malin kondang berdoa. Kemudian nilai budaya merantau. Jadi, kebiasaan orang Padang itu salah satunya adalah merantau. Sehingga merantau itu termasuk nilai budaya. Kalau nilai moral, nah di situ ada ulet dan pekerja keras. Nah, di sini ada akibat durhaka. Nilai moral baiknya itu dia ulet dan pekerja keras, buruknya dia itu durhaka. Nah, seperti itu. Nah, sekarang nih, biar lebih mantap pembahasannya, maka silahkan dicatat tadi informasi penting agar nanti ketika lupa bisa dibuka lagi buku tulisnya. Kemudian silahkan berpendapat mengenai bagaimana langkah untuk menganalisis ciri, jenis, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tadi langkah-langkahnya sudah kita bahas bersama-sama. Tinggal bagaimana, apakah kita bisa menyimpulkan bagaimana langkah yang tepat
menurut versi kita, karena tiap orang itu memiliki langkah yang berbeda-beda. Nah, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan berlatih menganalisis ciri, jenis, unsur cerita fantasi, si takut, dan pohon ruah. Seperti contoh maling kundang tadi, hanya berbeda judul yaitu si takut dan pohon ruah. Baik, silahkan jaga kejujuran selalu. Berproses yang baik, semoga sukses. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.